Perjalanan menuju Allah jangan hanya tahu, tapi rasakan dan jalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan kita dari tanah, meniupkan ruh ke dalam diri kita dan menghidupkan hati kita dengan cahaya iman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Sang Kekasih Allah, pembawa rahmat bagi semesta alam, serta kepada keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejaknya dengan ikhlas hingga hari kiamat. Saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering kita mendengar tiga kata ini: syariat, hakikat, dan ma'rifat. Tapi sayangnya, tak sedikit yang mengartikan secara keliru lalu saling menyalahkan. Ada yang hanya memegang syariat tapi menolak hakikat. Ada yang mengejar ma'rifat tapi meninggalkan syariat. Padahal tiga jalan ini adalah satu kesatuan. Ibarat anak tangga yang harus kita naiki satu persatu menuju tujuan akhir, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat, sebuah titik awal perjalanan menuju Allah. Saudaraku, syariat adalah jalan lahiriah yang ditetapkan Allah dan dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hukum-hukum Islam yang wajib kita laksanakan: sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, menutup aurat, berbuat baik, menjauh zina, riba, ghibah, dan semua yang dilarang. Tanpa syariat hidup akan gelap. Tanpa syariat ibadah kita tidak punya bentuk. Sholat tanpa syariat maka dia bukan sholat. Puasa tanpa syariat hanya menahan lapar. Syariat mengajarkan kedisiplinan, kebersihan, ketundukan, dan kesadaran akan perintah Allah. Tapi ingat, syariat bukan tujuan akhir. Syariat itu gerbang masuk, bukan istana tujuan. Ia seperti pakaian luar yang menjaga tapi belum tentu mencerminkan isi hati. Sayangnya banyak dari kita berhenti di syariat. Merasa sudah sholat, sudah puasa, sudah memakai gamis atau peci, maka merasa cukup. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya sholat dan puasa. Beliau juga menangis di malam hari karena takut Allah. Berakhlak lembut kepada siapapun, bahkan kepada orang yang menyakitinya. Yang kedua, hakikat atau menghidupkan syariat dengan hati. Setelah syariat ada hakikat, inilah ruh dari syariat. Hakikat membuat sholat menjadi tempat curhat, membuat puasa menjadi pengekang hawa nafsu, membuat sedekah menjadi wujud cinta bukan sekedar kewajiban. Hakikat mengajarkan kita untuk tidak hanya melakukan tapi juga memahami dan merasakan. Mengapa kita sholat? Mengapa Allah suruh puasa? Apa hikmah zakat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapat apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus. Hadis riwayat Ahmad. Mengapa bisa begitu? Karena puasa belum menyentuh hakikat. Ia hanya menahan lapar, tapi tidak menahan lidah dari mengumpat, tidak menahan mata dari melihat yang haram, tidak menahan hati dari iri, dengki, dan sombong. Hakikat mengajarkan kita tidak hanya menghafal, tapi juga memahami. Tidak hanya membaca ayat, tapi juga merenungi makna. Tidak hanya mengejar pahala, tapi juga mengharap cinta. Ma'rifat, mengenal Allah dengan hati yang hidup. Ma'rifat adalah puncak perjalanan, yakni saat hati kita mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Ini bukan hanya tahu bahwa Allah itu ada, tapi merasakannya hadir dalam setiap detik hidup. Ma'rifat bukan tentang melihat cahaya atau mendengar bisikan gaib seperti yang disalahpahami sebagian orang. Tapi ma'rifat adalah saat seseorang sadar, aku ini hamba, aku tidak punya daya dan kekuatan kecuali Allah. Orang yang sudah sampai pada ma'rifat, ia tidak sombong atas amalnya, bahkan ia merasakan tak punya apa-apa.
hatinya dipenuhi tawadu, sabar, ikhlas, dan ridho, dan cinta yang dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifat melahirkan ihsan, sebagaimana dalam hadis Jibril, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Syariat tanpa hakikat itu kering, ma'rifat tanpa syariat itu sesat. Saudaraku seiman, jangan hanya puas di syariat, tapi jangan juga melompat ke ma'rifat tanpa syariat. Orang yang mengejar ma'rifat tapi meninggalkan sholat, itu bukan ma'rifat sejati, itu hanyalah khayalan yang menyesatkan. Imam Malik pernah berkata, barang siapa bertasawuf tanpa fikih, maka ia menjadi sindik atau sesat. Barang siapa berfikih tanpa tasawuf, maka ia menjadi fasik. Tapi barang siapa menggabungkan keduanya, maka ia telah mendapatkan kebenaran. Kita semua sedang dalam perjalanan, tapi sayangnya banyak yang tersesat karena tidak paham arah. Ada yang sibuk memperdebatkan hukum-hukum, tapi hatinya keras. Ada yang mengaku cinta Allah, tapi lisannya masih suka menyakiti sesama. Mari kita mulai dari syariat, perbaiki sholat kita, jujur dalam bekerja, sopan dalam berbicara, lalu masuk ke hakikat. Niatkan semua karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau dinilai baik. Dan harus berjalan ke makrifat. Hadirkan Allah dalam setiap nafas, setiap kesulitan, setiap harapan. Saudaraku seiman, agama ini bukan hanya soal ilmu, tapi juga soal rasa. Bukan hanya soal hafalan, tapi juga soal kesadaran jiwa. Jangan puas hanya jadi muslim di KTP. Jadilah hamba yang merindukan Rabb-Nya. Kita mungkin masih jauh dari ma'rifat, tapi jangan berhenti berjalan. Mulailah dari sekarang, perbaiki sholat kita, niat kita, akhlak kita, lalu biarkan Allah yang menimbang hati kita menujunya. Ya Allah, hidupkan hati kami dengan iman. Tunjukkan kami jalan syariat, kuatkan kami di jalan hakikat, dan tuntun kami hingga ma'rifat, agar kami mengenalmu, mencintaimu, dan kembali kepadamu dalam keadaan kau ridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.